Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tridamayanti Safitri dengan NIM 33362000022. Di sini saya akan mereview materi aspek hukum, yaitu bentuk-bentuk kontrak konstruksi. Kontrak konstruksi adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih salah satu pihak disebut pihak pertama dan pihak lainnya itu disebut pihak kedua. Kontrak konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara penyedia jasa dengan pengguna jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Bentuk-bentuk kontrak menurut aspek perhitungan biaya, yang pertama ada fixed lump sum price, yaitu suatu kontrak di mana volume pekerjaan yang tercantum di dalam kontrak tidak boleh diukur ulang. Yang kedua ada unit price, yaitu kontrak di mana volume pekerjaan yang tercantum di dalam kontrak baru merupakan perkiraan dan akan diukur ulang bersama antara pihak pengguna jasa dan penyedia jasa untuk menentukan volume pekerjaan yang benar-benar akan dilaksanakan. Yang ketiga ada menurut aspek cara pembayaran. Yang pertama ada monthly payment, yaitu prestasi penyedia jasa dihitung setiap akhir bulan. Setelah prestasi tersebut diakui pengguna jasa, maka penyedia jasa dapat dibayar sesuai prestasi tersebut. Yang kedua ada stage payment, yaitu pembayaran kepada penyedia jasa dilakukan atas dasar prestasi atau kemajuan pekerjaan yang telah dicapai sesuai ketentuan dalam kontrak. Yang ketiga ada kontraktor full prefinance, yaitu penyedia jasa harus mendanai terlebih dahulu seluruh pekerjaan sesuai kontrak. Berikutnya ada konvensional, yaitu pengguna jasa menugaskan penyedia jasa untuk melaksanakan pekerjaan yang sudah dibuat rencananya oleh pihak lain. Berikutnya ada spesialis. Kontrak spesialis ini diperlukan untuk pekerjaan yang kompleks. Kontrak dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan bidang pekerjaan khusus atau spesial. Yang berikutnya ada design build atau turnkey, yaitu penyedia jasa ditugaskan membuat perencanaan proyek yang lengkap sesuai keinginan pengguna jasa sekaligus melaksanakannya berdasarkan kontrak. Bentuk kontrak menurut aspek pembagian tugas itu ada BOT atau BLT. BOT ini ialah kontrak kerjasama membangun fasilitas, di mana setelah pembangunan selesai, investor ini berhak untuk mengelola dan memungut hasil dalam kurun waktu tertentu. BLT ialah fasilitas setelah selesai dibangun. Pemilik seolah-olah menyewa kepada investor sebagai angsuran dalam kurun waktu tertentu. Berikutnya ada EPC dan PBC. EPC ini biasa digunakan untuk proyek industri minyak, gas bumi, petrokimia, pembangkit listrik, dan lain-lain. Sedangkan PBC adalah kontrak berbasis kinerja yang dihasilkan, bukan sekedar pekerjaan selesai. Swaklola dianggap bukan bentuk kontrak karena pekerjaan dikerjakan sendiri tanpa memborongkan kepada penyedia jasa. Jenis kontrak menurut Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah, barang untuk pekerjaan konstruksi atau jasa lain, yang pertama ada lumsum. Lumsum ini memiliki ketentuan semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh penyedia, berorientasi kepada keluaran dan pembayaran didasarkan pada tahapan produk atau keluaran yang dihasilkan sesuai dengan kontrak. Yang kedua ada harga satuan. Harga satuan ini memiliki ketentuan volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan, pembayaran berdasarkan hasil pengukuran, nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan. Lalu berikutnya ada gabungan lumsum dan harga satuan. Ini memiliki ketentuan, yaitu sebagian dapat mempergunakan lumsum dan untuk bagian yang lain menggunakan harga satuan dalam satu pekerjaan yang diperjanjikan. Berikutnya ada turnkey. Turnkey ini memiliki ketentuan, yaitu jumlah harga pasti dan tetap, dan pembayaran juga dapat dilakukan berdasarkan termin. Yang terakhir ada kontrak payung. Kontrak payung ini memiliki ketentuan, yaitu barang jasa yang belum dapat ditentukan volume atau waktu pengirimannya pada saat kontrak ditandatangani. Jasa konsultasi. Yang pertama ada lumsum. Lumsum ini memiliki ketentuan semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh penyedia. Lalu berorientasi kepada keluaran dan pembayaran didasarkan pada tahapan produk. Yang kedua ada waktu penugasan. Waktu penugasan ini memiliki ketentuan, ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan juga belum bisa dipastikan. Yang terakhir ada kontrak payung. Kontrak payung ini memiliki ketentuan belum dapat ditentukan, yaitu belum dapat ditentukan volume dan waktu pengirimannya.
Kontrak pekerjaan konstruksi harga satuan. Estimate adalah volume kuantitas atau volume masih bersifat perkiraan. Adjustment menyesuaikan kebutuhan pekerjaan dan kondisi lapangan. Yang tiga ada input base, yaitu kontrak didasarkan atas unsur pekerjaan atau komponen penyusun. Yang keempat ada value at service, yaitu cara pembayaran hasil pekerjaan berdasarkan pengukuran hasil pekerjaan bersama. Berikutnya ada kontrak pekerjaan konstruksi lumsum. Yang pertama ada binding scope, yaitu ruang lingkup kemungkinannya kecil berubah. Yang kedua ada output base, yaitu kontrak didasarkan atas produk atau keluaran. Yang ketiga ada value at output, yaitu cara pembayaran hasil pekerjaan berdasarkan tercapainya tahapan produk atau keluaran yang dicantumkan dalam kontrak tanpa rincian biaya dan volume. Yang terakhir ada accurate details, yaitu sebuah teknis yang lengkap dan akurat. Yang berikutnya ada kontrak pekerjaan konstruksi gabungan lumsum dan harga satuan. Untuk pekerjaan konstruksi ini digunakan dalam hal terdapat bagian pekerjaan yang diberlakukan ketentuan kontrak lumsum dan terdapat bagian pekerjaan yang diberlakukan ketentuan kontrak harga satuan di dalam satu perjanjian kontrak. Ya, sekian review materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.